Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita boleh berjumpa dalam channel bersama Pendeta Nelson Gottlieb dalam nada dan firman Tuhan setiap hari. Saat ini saya mengajak kita semua untuk menikmati firman Tuhan di dalam suasana pantai di Teluk Dalam. Oke, kita akan mengangkat pujian bagi kemuliaan Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganmu, jangan kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, haleluya. Harapan kita hanya ada pada Tuhan saja. Dan hari ini saya masih membawa saudara-saudara untuk memahami bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Di sini kita mau kembali membaca dari Roma pasalnya yang ke-8. Kita masih di Roma pasal 8. Saya mau bawa saudara-saudara untuk melihat satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang yang hidupnya berpengharapan kepada Tuhan, di dalamnya Allah memberi jaminan bagi setiap orang percaya bahwa Allah ada bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa orang yang ada di dalam Kristus memperoleh jaminan. Kalau kemarin kita melihat Allah sendiri oleh Roh Kudus memberi jaminan status kita bahwa kita ada anak Allah. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita sekarang bahwa kita adalah anak Allah. Sekarang kita melihat bahwa Alkitab memberi jaminan kepada kita, orang yang benar-benar ada di dalam Kristus nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita harus tahu Allah ada di dalam setiap situasi dalam kehidupan orang percaya. Bahwa ketika kita benar-benar percaya Yesus, Allah sedang bekerja. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara hari ini, pergumulan-pergumulan berhadapan dengan masalah corona dan lain sebagainya, kita tahu Allah ada sedang bekerja di sana. Bagi orang percaya yang mempunyai pengharapan, Allah bekerja dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya
maka dia tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika Anda mengalami kekhawatiran, Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan. Kenapa? Karena Anda tidak mempercayai janji Allah. Di sini janji bahwa Allah ada di dalam setiap situasi. Kalau ada Allah izinkan Anda ada di dalam, saudara ada dalam satu persoalan hidup, percaya Allah ada di sana. Ketika Allah mengizinkan saudara ada di dalam situasi apa saja yang kelihatannya sulit mungkin, percaya saja Allah ada di sana. Dia akan selalu menolongmu, dia akan selalu menyertaimu, dia akan selalu memberkatimu, dia akan selalu ada dengan engkau, dan dia tidak biarkan saudara dan saya jalan sendirian. Ini satu jaminan bahwa ada roh Allah diam di dalam kita, bahwa kemanapun kita pergi, bahwa apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia ada di dalam kita, dia akan selalu bersama kita. Allah menyertai kita. Di bagian lain Yesus berkata, dia adalah Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita setiap waktu sampai dia datang menjemput kita. Kalau Allah segitu luar biasa memberi jaminan janji bagi kita, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu gentar dengan situasi-situasi yang benar-benar Allah izinkan terjadi bagi kita. Kenapa? Karena kalau Allah ada di sana, Allah bahkan seringkali mengizinkan situasi-situasi itu untuk kita mempercayai janjinya. Ketika Anda tidak menghindar dari setiap situasi yang di dalamnya Allah ada, Anda menghindar dari itu, Anda tidak yakin. Saudara dan saya tidak mempercayai akan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita meyakini Allah dalam kebenarannya, maka kita akan berjalan dengan janji Allah yang luar biasa. Jadi saudara lihat di sini ya, enak ketika kita benar-benar memiliki iman, percaya yang sungguh-sungguh. Jangan kita punya iman yang tidak jelas. Iman saudara dan saya harus jelas dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan. Iman kita harus jelas. Kalau kita tidak punya iman yang jelas, maka seringkali kita kita menjadi orang-orang yang tidak yakin bahwa kita punya firman Allah, bahwa Alkitab memberi kepada kita ketegasan Allah selalu ada di dalam situasi apapun, sehingga dengan kita kurang yakin, kita akan rugi, kita menjalani hidup yang penuh dengan kerugian. Kenapa? Karena janji Allah akan selalu tepati janjinya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh benar-benar mau mempercayai janji Allah. Dia akan menikmati setiap janji di dalam kehidupannya asal dia benar-benar percaya. Alkitab diberikan kepada kita untuk supaya kita meyakini setiap janji Allah dan kita mengalami setiap janji Allah. Setiap orang yang meyakini janji Allah dan mengalami janji Allah dalam hidupnya, dia akan memiliki banyak kesaksian-kesaksian dalam kehidupannya untuk memberkati orang lain, untuk menguatkan orang lain. Karena itu saudara, mari yakini janji firman Allah di tengah situasi apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut dengan hidup ini. Karena apa? Karena Allah ada dalam setiap situasi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupanmu, bagi kehidupanku, bagi kehidupan semua orang. Tinggal iman kita, apakah benar-benar kita mempercayai Allah dengan janjinya, atau kita mau meragukan Allah dengan janjinya. Itu ada pada pilihanmu. Besok ketemu dengan saya, biarlah kita mendapatkan berkat dari dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.